Yuz Asaf. Yuz Asaf adalah orang yang sama yang disebut sebagai Isa. Kata Asaf berarti orang yang mengumpulkan jemaat yang tersebar. Sebagaimana tugas Al-Masih alaihissalam adalah untuk mengumpulkan suku-suku Bani Israel yang hilang, dan para peneliti sepakat bahwa orang-orang Kashmir berasal dari Bani Israel. Untuk itu, kedatangan Hadrat Isa di negeri tersebut adalah perlu. Selain itu, kisah Yuz Asaf terkenal di Eropa. Faktanya, sedemikian rupa sehingga di Italia sebuah gereja telah dibangun dan diberi nama ini. Dan festival diadakan di sana setiap tahun. Sekarang, menghabiskan uang yang begitu besar untuk membangun rumah ibadah dan kemudian mengadakan festival di sana setiap tahun bukanlah sesuatu yang harus dilihat secara sepintas lalu. Orang-orang mengatakan bahwa Yuz Asaf adalah murid Al-Masih. Namun, menurut saya, pendapat tersebut tidak benar. Faktanya adalah bahwa Yuz Asaf adalah Al-Masih itu sendiri. Jika memang Yuz Asaf adalah nama seorang murid, maka menjadi tanggung jawab kaum Nasrani untuk membuktikan bahwa Al-Masih memiliki seorang murid yang disebut sebagai Nabi Pangeran. Ini adalah perkara yang dapat mengungkap seluruh tabir penutup pada peristiwa penyaliban. Tentu saja, jika orang-orang Kristen menolak untuk memiliki pandangan demikian, maka perdebatan akan berakhir. Namun, karena mereka telah menerima bahwa ada seorang pria bernama Yuz Asaf yang pernah ada, yang mana ajarannya identik dengan ajaran Injil, dan dia juga menamai bukunya dengan Injil, dan dia juga disebut Nabi Pangeran, sama seperti Al-Masih disebut sebagai Nabi Pangeran. Sekarang perlu untuk direnungkan, jika orang yang dimaksud bukanlah Nabi Isa sendiri, lantas siapa lagi? Demi Tuhan, renungkanlah. Seorang individu yang tidak melekatkan hatinya pada dunia dan mencintai kebenaran, tidak akan menyampaikan keengganan apapun dalam menerima hal ini. Karena, jika seseorang telah menerima bahwa Yuz Asaf adalah nama orang yang sebenarnya, yang berkaitan dengan Al-Masih, dan kemudian sebuah gereja yang dinamai dengan namanya telah dibangun di Italia juga, kemudian sebuah festival diadakan di sana setiap tahun, dan bahkan diakui juga bahwa ajarannya sama dengan ajaran Injil, lantas bagaimana bisa dikatakan bahwa orang ini bukan Al-Masih itu sendiri? Ketika Anda telah mengakui adanya fakta 4 poin ini, berdasarkan kesaksian ini, saya ajukan pertanyaan kepada Anda, sebagaimana Anda berpandangan bahwa orang yang dimaksud adalah seorang murid, maka silahkan buktikan bahwa pernah ada seorang murid beliau yang bernama Yuz Asaf. Nama Yuz Asaf merupakan variasi dari nama Yusu. Hanya ada satu argumen yang bisa menyelesaikan masalah ini. Jika Anda dapat membuktikan bahwa Al-Masih memiliki seorang murid bernama Yuz Asaf, dan dia disebut sebagai Nabi Pangeran, dan Isa Sahib, maka pastilah ini adalah makam seorang murid. Namun, jika ini tidak dapat dibuktikan, dan yang paling pasti tidak akan pernah dapat dibuktikan, maka terimalah pandangan saya bahwa Al-Masih sendirilah yang terbaring di makam ini. Saya merasa sangat bahagia bahwa Anda mendengarkan dengan sabar. Orang yang mendengarkan dengan sabarlah yang dapat menyelidiki kebenaran. Tidak banyak orang yang mau mendengar banyak seperti Anda. Silahkan Anda renungkan demi Tuhan. Betapa detailnya kisah ini telah menjadi saling terkait. Orang-orang Kristen menerima bahwa orang yang dimaksud adalah dari antara para hawari beliau. Setidaknya mereka telah mengakui bahwa ada beberapa keterkaitan dalam hal ini. Kemudian mereka membangun sebuah gereja dengan nama pria tersebut, dan saat ini sebuah festival diadakan di sana setiap tahun. Sekarang mohon Anda jawab, siapa yang bertanggung jawab atas pembuktian ini? Jika orang-orang Kristen tidak menerima hubungan apapun, maka pastilah tugas pembuktian akan dibebankan kepada saya.
Tetapi ketika Anda sendiri menerima fakta ini, lalu saya meminta bukti dari Anda untuk menyebutkan seorang hawari beliau yang juga dijuluki sebagai Nabi Pangeran. Pak Pendeta berkata kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, "Kami sangat berterima kasih atas kebaikan dan keramahan Anda." Hadrat Masih Maud alaihissalam menjawab, "Ini adalah tugas saya, dan Allah Ta'ala telah mengutus saya untuk tujuan ini. Saya harus melakukannya." Setelah Hadrat Aqdas Hujjatullah, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyelesaikan uraiannya, Tuan Fazal, yang mungkin adalah seorang karyawan di lembaga buku Lahore, berbicara untuk menunjukkan kecerdasannya. Padahal akan lebih baik jika beliau tetap diam, sehingga rahasia sifat bijaksana dan reflektifnya tetap terjaga. Hadrat Aqdas alaihissalam telah menyampaikan penjelasan panjang tentang Yuz Asaf, disertai dengan dukungan kesaksian sejarah. Tetapi perhatikan saja pertanyaan yang diajukan Tuan Fazal. Fazal Sahib berkata, "Apakah Anda menemukan bukti sejarah terkait makam tersebut?" Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Ada sebuah buku yang berusia 1100 tahun. Orang-orang Kristen memiliki gereja yang dinamai dengan namanya. Sebuah festival diadakan di sana secara rutin. Sedangkan Anda masih meminta bukti sejarah. Apa ini? Jika hal-hal tersebut bukan bukti sejarah, lantas apa?" Hadrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya bersabda, "Anda tidak mengerti apa-apa. Anda hanya ingin mengecoh. Saya nasihatkan kepada setiap orang untuk berhati murni, untuk membersihkan hati mereka dari sikap ria dan prasangka, dan menerima dengan sangat terbuka kebenaran dan kebijaksanaan dimanapun dijumpai. Saya selalu bersedia untuk mendengarkan orang lain jika Anda menanggapi dengan jawaban yang jelas dan jujur, bahwa menurut Anda, Hawari Al-Masih ini disebut Nabi Pangeran karena alasan ini dan itu. Jika Anda tidak dapat menanggapi dan tidak ada tanggapan, Anda mungkin dapat mengatakan bahwa Anda memegang pandangan ini hanya atas dasar keyakinan agama Anda. Namun ini tidak berbeda dengan seseorang yang mempertanyakan kepada seorang penganut Hindu tentang keyakinan mereka bahwa sungai Gangga mengalir dari rambut Mahadev, dan tentang realitas keyakinan tersebut, kemudian orang Hindu menjawab dengan hanya mengatakan bahwa saya tidak memiliki argumen akan hal itu. Namun saya tetap menerima keyakinan tersebut, dan ini adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Jelas sekali, jawaban seperti ini tidak akan dapat dicerna oleh akal sehat. Oleh karena itu, saya meyakinkan Anda bahwa saya telah membuktikan, bukan hanya berdasarkan kepercayaan, tetapi berdasarkan penelitian yang solid, bahwa makam ini sebenarnya adalah makam Al-Masih. Berbagai peristiwa yang mendukung hal ini, dan didukung pula oleh kesaksian historis. Ada orang Kristen di Jerman yang percaya bahwa Al-Masih tidak wafat di kayu salib. Ini adalah fakta yang sangat jelas, dan setelah merenungkannya secara seksama, tidak ada keraguan dalam hal ini.